Shalom, Oke, selamat pagi. Tuhan ya, kita mulai rekam ya. Baik, puji Tuhan. Ya, saudara, depannya rekamannya kita mulai dari saat menyampaikan firman Tuhan ya. Baik, itu saudara karena memang eh, ada memang sesuatu yang sedang kalau kita perhatikan ya, perjalanan terus sampai ke arah sekarang ini saudara. Kalau saudara memperhatikan setiap keadaan atau ketika eh, firman Tuhan disampaikan ya, ada hal-hal memang yang eh, dia mulai membuang ya, hal-hal mungkin yang berbau milik dunia ini dari kita gitu. Dan segala sesuatu yang sudah usang gitu akan dibuang oleh dia. Jadi kita itu ibarat ini kristalisasi. Kristalisasi itu kan proses sampai menjadi hasil yang solid ya. Itu kristalisasi, hasil akhir gitu. Itu artinya ya kristalisasi. Jadi eh, di mana eh, selama ini saudara kita itu memang menyanyikan lagu-lagu yang kita tidak tahu ya, sudah berapa juta lagu ya, atau mungkin sudah miliaran lagu ya yang diciptakan oleh manusia. Ada yang hasil memang persekutuan dia dengan Tuhan, ada hasil memang ya inspirasi. Tapi sebetulnya kita tahu semua dari Tuhan. Nah, tapi memang sekarang semua ada salah satu ini yang sering lagunya kita naikkan itu lagu-lagu baru pada umumnya ya. Itu mulai mereka minta royalti ya. Dan itu sudah ditandatangani ya kesepakatan itu ya. Bahwa setiap lagu-lagu mereka, ini yang masih baru umumkan katanya saya baru dengar juga ya, lagu-lagu GPCC ya. Itu kan lagu-lagu yang sering lagu-lagu baru yang mungkin hampir mendominasi tempat-tempat ibadah ya. Nah, jadi lagu-lagu itu minta royalti gitu. Mau dinyanyikan di ibadah raya, di komsel ya, apalagi kalau seperti ini online gitu ya. Ini kan langsung ketahuan. Makanya saya eh, mulai memperhatikan gitu setiap eh, ketika saya posting gitu ya. Saya posting itu selalu minta copyright gitu. Beberapa jadi kalau pas kita eh, acara itu ya, naiklah kemari itu yang Selasa dan Jumat itu, kita kan pakai isi worship ya. Jadi kata-kata yang kita munculin, jadi itu langsung terdetek gitu. Jadi saya perhatikan selalu minta copyright gitu. Memang sih kan kita kan bukan ada unsur ini ya, tanpa ada unsur eh, misalnya untuk monetisasi gitu ya. Kan itu kan hanya untuk monetisasi. Jadi bilang ini tidak bisa dimonetisasi, tidak bisa diuangkan maksudnya. Jadi eh, itu eh, padahal kan boleh dikatakan yang menonton kan kita saja. Lalu kan kalau kita perhatikan kan paling kalau seperti kemarin saya tidak posting di grup kita itu ya paling yang nonton kita saja ataupun tak semua saudara juga nonton kembali. Karena kalau semua saudara nonton kembali pasti view-nya di atas 20 gitu.
Karena sekali saja saudara buka kan langsung ada view. Gitu. Tapi ternyata kadang ada yang saya lihat belum ditonton malah, atau satu kali gitu, ketika saya yang nonton. Gitu. Ya, saya yang ini lagi begitu saya ini saya tonton lagi. Jadi paling segitu. Jadi kadang kalau kemarin saya posting di grup itu jadi ada 40. Ya, ada 40 view gitu. Ya. Jadi paling ya kita yang ini ya, yang di antara kita. Nah, jadi tapi yang hal seperti itu pun jadi begitu muncul di YouTube itu langsung ada itunya. Jadi bisa didetek semua apa yang kita inikan. Oke. Nah, jadi saudara, tapi tahukah saudara sebetulnya itu Tuhan juga. Dari Tuhan juga caranya ya. Supaya apa? Karena begini saudara. Segala sesuatu yang milik itulah untuk membuktikan. Jadi Tuhan sedang menunjukkan kepada kita mana yang benar-benar miliknya Tuhan, mana yang benar-benar direkomendasi Tuhan untuk dinyanyikan bagi Dia. Sebetulnya begitu. Jadi justru sekarang memang kita mesti menyanyikan lagu baru. Sama seperti ketika kita tidak bisa lagi mengajarkan pemuritan gitu ya. Pada waktu itu saya ingat saudara. Jadi kan kita saya memang sempat sudah mungkin sudah ada 2 kali. Kalau di Batam itu saya ingat kita itu baru mengulang 2 kali pemuritan. Bahkan belum selesai. Dari buku 1 sampai buku 13 pernah selesai sekali. Lalu kita itu lanjut lagi itu sudah sampai buku berapa waktu itu ya? Buku 8, ya buku 8. Jadi itu kedua kali dan disitulah kita ketika kita mulai pisah dari FTM, disitulah dikatakan kita nggak bisa lagi memakai itu, ya, memakai buku pemuritan. Nah, jadi pada waktu itu memang khotbah-khotbah saya juga selama saya ikut FTM itu asli dari sana semua, kalau saya perhatikan. Jadi itu sudah seperti Alkitab bagi saya, ya, buku pemuritan. Ya, dan semua buku-buku Pak Andreas, termasuk juga ya bukunya Watchmania itu karena memang melalui Pak Andreas bukunya Watchmania itu jadi mudah dibaca. Jadi saya mengerti. Sebelumnya kurang mengerti, tapi setelah mendengar suara Tuhan itu saya mulai mengerti. Nah, jadi saudara, jadi ketika mulai itu kita sempat libur ya. Kita sempat libur, kita benar-benar tidak mengutip lagi dari situ karena memang sudah dikatakan. Jadi apa ini? Jadi saudara, ketika mereka merasa punya hak patennya gitu ya, hak ciptanya, gitu. Mereka punya ya. Jadi kita mesti mundur, gitu. Walaupun kita berhak, ya kan? Karena kan itu dari Bapa. Masa sih di ini kan? Tapi kita mesti rela hati, dan itulah yang kita lakukan sehingga Tuhan membawa kita kepada keadaan ini. Ya, Tuhan membawa kita kepada situasi seperti ini. Ya, jadi itu sebetulnya itu dari Tuhan, saudara, cara itu. Jadi Tuhanlah yang membuat mereka membuat seperti itu. Tuhan yang membuat sehingga begini, saudara. Kita itu seperti nggak ada pegangan di dunia ini. Supaya Tuhan saja yang kita pegang. Sama seperti sekarang. Jadi ketika saya dengar kemarin itu dari teman dan dikonfirmasi juga sama Pak Win, gitu ya, itu
saya oh begitu ya. Jadi saya sudah bilang tadi sama anak saya, sama istri saya tadi pas di sini sebelum mulai karena saya lebih awal tadi ya. Coba daftar lagu-lagu JPCC, semua lagu-lagunya, dan kalau ada Ye di sini, diingetin. Jadi semua juga yang mimpin pujian ya, semua lagu-lagu JPCC jangan dinyanyi. Oke. Apa saya ternyata banyak, ternyata saya nggak tahu, konfirmasi coba itu ternyata kan JPCC ini gabungan dari GMB juga ya, benarkah? Sama apa lagi? True Worshipper, benarkah? Pak Twin coba. JPCC itu munculnya dari mana awalnya? Dari GMB itu, terus GMB. True Worshipper. True Worshipper juga. Iya, karena orang-orang itu orang-orangnya. Iya, cuman ada beberapa yang bisa kan dari JPCC. Yang Amos saya itu kan ke NBC kan. Oh. Yang drummernya ke NBC. Kalau yang lain ikut semua masih situ. Itu masih tergabung sama Pak Niko juga. Jadi JPCC itu penyanyinya semua yang True Worshipper sama yang GMB. Berarti kan bisa saja lagu-lagu, semua lagu itu kan sudah lagu-lagu termasuk GMB saja, True Worship GMB saja sudah berapa itu? Sudah berapa albumnya itu? Sama True Worshipper. Berarti jangan-jangan semua lagunya juga sudah didaftar ya. Ya kan? Untuk royaltinya gitu. Jadi bayangkan setiap dinyanyikan di Komsel pun katanya minta royalti. Wow. Gimana mereka itu? Ini ya. Jadi sekarang juga nanti yang ibadah online gitu. Yang ibadah-ibadah online itu memang sudah ke arah situ. Jadi istilahnya nggak bisa lagi menghadiri ibadah online kalau tidak bayar. Waduh, itu gitu ya, segitunya ya. Karena memang ke depan itunya jadinya memang ke arah, karena juga memang takut akan virus segala macam gitu ya. Jadi memang akan ke arah ibadah online gitu. Tetapi kan mereka sadar, wah kalau ibadah online nggak ada persembahan gitu kan. Jadi mereka ke arah situ. Waduh, saya pikir ya sudah. Nah, jadi kalau memang jadi seperti itu kan kita seperti didesak gitu. Didesak, dan saya tahu ada campur tangan Tuhan di sini. Ya, campur tangan Tuhan dalam arti begini, supaya kita ini memang mencari Tuhan setiap hari. Jadi dia benar-benar dia menginginkan kita itu, jadi ketika kita menyanyi, jadi kita itu memang benar-benar nyanyian kita itu adalah nyanyian yang baru. Makanya dikatakan hanya orang itu yang tahu. Nyanyian baru itu. Jadi seperti kita misalnya penyembahan kita. Jadi sebetulnya yang diharapkan oleh Tuhan dari kita itu adalah nyanyian hati kita. Nyanyian karena kita ditolong oleh Tuhan. Nyanyian apa saja, ungkapan sebetulnya. Jadi Tuhan sedang mengembalikan kepada aslinya ketika dia menginginkan nyanyian itu dari kita. Bahkan sebetulnya Tuhan juga menyanyi nyanyian tentang kebun anggurnya. Berarti itu nyanyinya Tuhan tentang kebun anggurnya. Orang Israel lah kebun anggurnya Tuhan. Kalau kita baca dalam Kidung Agung kalau nggak salah ya. Atau di Yesaya. Ya, Yesaya pasal 5. Nah, jadi saudara, di situ saudara, kita sedang dibawa bahwa
memang benar. Jadi kita itu berjalan terus. Jadi apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu itu, dari tahtanya itu mengalir. Taman itu disuka apa namanya, mengalir sungai kan, itu lalu berpencar 4 gitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah gambaran, kalau itu gambarannya Tuhan, dibuat gambarannya di alam materi seperti taman itu. Jadi taman itu sebetulnya ada di dalam Tuhan. Taman Eden itu. Tapi kan dikeluarin supaya kita bisa lihat. Dan kita boleh melihat seperti nonton film. Tetapi itu juga adalah pengalaman kita. Jadi yang di luar itu, film yang kita saksikan itu, contohnya ya film itulah, film Taman Eden itu. Itu adalah pengalaman kita juga. Setiap orang pasti mengalami hal seperti itu. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kita mesti menjadi seorang pelajar yang smart. Nah, kita ini semua smart karena ada Roh Allah di dalam kita. Jadi jangan percaya bahwa aku tidak mampu memikirkan itu. Jangan percaya itu. Karena roh yang di dalam kita itu adalah Roh Allah. Roh yang belum dirusak oleh dunia ini. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan menghancurkan pekerjaan si jahat sebetulnya bukan masalah begini, saudara. Bukan masalah ini iblis gitu, lalu dihukum iblisnya ini. Bukan itu maksudnya. Ya, jadi ketika hati kita berpaling kepada Tuhan, lalu Dia mengajari kita, lalu Dia menjadi jalan, menjadi kebenaran, menjadi hidup. Tapi tahukah saudara, kita ini bukan jadi seperti robot yang dikontrol oleh Tuhan. Bukan. Tetapi kita ini adalah makhluk hidup. Jadi bukan karena kita itu dimarah-marahin, lalu kita itu sujud kepada Dia dengan ketakutan. Kita takut bertindak, kita takut mengambil keputusan. Bukan, itu bukan rancangan sesungguhnya. Ya, jadi begitu kita kembali kepada Dia, bayangkan ketika anak bungsu itu balik. Jadi anak bungsu itu sebetulnya kita ini, sebetulnya semua kita ini anak bungsu yang hidup di zaman akhir ini. Kita itu jadi anak bungsu sebetulnya. Jadi sebetulnya yang undangan-undangan ke simpang-simpang ke segala macam itu sebetulnya kita juga. Kepada kita juga sebetulnya. Ya, kalau kita menyadari. Ya, memang keadaan kita itu sekarang sebetulnya sedang ada kan di tahtanya gitu. Kan kita sedang pulang nih ke rumah Bapak. Ya. Jadi ketika kita pulang kan tidak ada unsur di sana lagi sebetulnya, dia kan dikasih langsung dibersihin semua, dikasih pakaian pesta. Nah, cuman kan ceritanya kan di cerita itu kan ada seorang yang tidak pakai pakaian pesta. Jadi walaupun dikatakan itu seorang, itu bukan seorang, saudara. Karena kan ceritanya kan cuman 2 saja. Ada yang pakaian pesta, ada yang tidak pakaian pesta. Itu saja sebetulnya gambarannya. Jadi hanya 2 kelompok saja. Jadi kita memperhatikan diri kita. Apakah kita pakai pakaian pesta? Kalau kita tidak pakai pakaian pesta, berarti kita itu akan mengalami penghakiman terus. Gitu. Akan mengalami hajaran terus. Gitu. Kan di situ kan dibuat kan. Jadi dilemparkan katanya kan ke tempat yang paling gelap. Disitulah terdapat ratap dan kertagi. Karena ketika dia ditanya, dia diam, tak respon gitu loh. Benda mati kan yang nggak respon. Jadi saudara, karena pekerjaan Tuhan yang pertama itu,
yaitu hukum Taurat, itu membuat orang itu jadi mati. Jadi nggak punya hubungan. Itulah orang-orang Farisi. Jadi mereka telah membuat hukum Sabat itu mematikan mereka. Sehingga ketika anak manusia datang, ketika Tuhan datang, menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu itu pun dihakimi. Nah, dari situ kelihatan, saudara, bahwa mereka itu menjadi orang-orang mati. Nah, saudara, jadi ketika kita memperhatikan sekarang, selama ini, saudara, kita telah dikuasai oleh Alkitab. Ya, Alkitab itu sudah menjadi berhala kita, sehingga segala sesuatu kita uji dengan Alkitab. Padahal kan Tuhan yang ada dalam kita. Benarkah Tuhan bertahta di dalam kita? Apakah kita menerima segala yang baik saja dari Tuhan, tidak menerima yang jahat? Menurut kita lo jahat sebetulnya. Di dalam Tuhan kan nggak ada baik jahat. Ya, menurut kita, pantaskah kita menguji Tuhan? Kenapa ada ayat dulu, ujilah segala sesuatu? Kenapa ada ayat itu? Karena pada waktu itu, saudara, gereja belum dewasa. Karena pada waktu itu, saudara, karena jadi ketika terjadi pekerjaan roh, kan roh itu nggak kelihatan. Sementara si jahat itu juga roh. Sehingga si jahat ini meniru menjadi malaikat terang. Sehingga terjadilah kekacauan. Makanya muncullah firman itu. Ujilah segala roh. Tapi sebetulnya bukanlah demikian. Jadi saudara mesti memperhatikan. Jadi kalau saudara baca Alkitab itu, kalau saudara mau bebas dari sana itu, ingat ya, bukan sekali lagi saya katakan jadi tidak perlu membacanya. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kita keluar dari kungkungan. Karena itu kan peraturan. Jadi semua ayat dalam Alkitab itu, saudara, itu semua adalah pelajaran. Ketika Tuhan mengajar umatnya gitu. Tetapi kalau saudara perhatikan, ada banyak di sana, bahkan sampai matinya Rasul Paulus, dia itu belum mengenal Tuhan, saudara, sesungguhnya. Mengenal sedikit mungkin iya, tapi lebih dalam mengenal Tuhan yang sesungguhnya belum. Ini firman Tuhan. Karena dia itu dalam ambisinya dia. Ambisinya dia itu sangat kuat sekali. Jadi dia hampir-hampir menggantikan Tuhan. Bayangkan sampai dia berani bilang, kalau ada orang yang memberitakan Injil berbeda daripada yang kuberitakan, terkutuklah dia. Sekalipun dia dari antara malaikat. Bukankah itu lancang sekali perkataan itu? Tapi itu tercatat dalam Alkitab kita, saudara. Jadi hanya Tuhan yang bisa menghakimi itu. Itulah buktinya kalau Tuhan ada di antara kita. Manusia mana? Kalau murid Paulus yang benar-benar jadi murid dia. Mana mungkin saya berani mengatakan itu. Karena lawan saya adalah murid-murid Paulus yang lain. Yang tersebar di muka bumi ini. Mereka kan dengan lantang mengatakan saya sesat. Tetapi kenapa saya berani mengatakan itu? Berarti bukan saya. Disitulah kita boleh melihat Tuhan berdaulatkah atas kita. Selama kita terus memegang dan mencoba menimbang-nimbang. Jadi kenapa di awal-awal, saudara, seolah-olah Tuhan mau menceritakan begini. Istilahnya di awal-awal itu kan Tuhan kayak bela saya. Dengan perkataan saya. Walaupun saya terus yang coba bersaksi sama saudara. Itu, saudara, diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tetapi, saudara, jujur saya katakan kepada saudara, selalu saya bawa kembali kepada Tuhan. Disitulah saya datang setiap hari kepada Dia. Jadi disitulah saya bisa membedakan antara Tuhan dengan saya.
Ketika saya terus merendahkan diri minta dihakimi oleh Tuhan, Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan tunjukkan bahayanya kalau saya terus mempertahankan seperti itu. Jadi coba saudara perhatikan awal-awal. Seolah-olah saya ceritakan tentang diri saya, pengalaman saya, perjalanan saya, apa yang sedang terjadi, perubahan apa yang sedang terjadi. Saya coba cerita, tujuannya apa? Tujuan Tuhan adalah supaya saudara yakin bahwa Tuhan sedang ada di antara kita. Bagaimana caranya Tuhan menunjukkan? Bagaimana caranya kita mengetahui kalau Tuhan ada di antara kita, kalau tidak dia pilih satu orang? Bagaimana caranya dia menghakimi gereja? Bagaimana caranya dia menghakimi pemahaman-pemahaman selama ini yang berkuasa atas pikiran kita dari dalam Alkitab? Bagaimana dia menghakimi? Kalau dia nggak pakai mulut orang, apakah kita mendengarkan dari alam roh? Itu kita mendengarkan begitu. Kenapa lalu kita mulai diajarkan firman itu ada di mulut? Begitu diucapkan. Kenapa kita mesti ada waktu pagi-pagi seperti ini? Bukankah kita boleh punya waktu yang lain? Kenapa kita jadi menanti-nantikan setiap pagi ini? Kenapa tidak ada bahan yang saya harus sampaikan kepada saudara? Kenapa dia tidak mengizinkan saya mempersiapkan dulu malam-malam ini yang mau saya sampaikan bla bla? Kenapa? Tentu Tuhan berdaulat. Kenapa setiap kali saya mau mencoba minta kasih clue-nya dong Tuhan? Kenapa saya harus minta izin sama Tuhan? Jangan marah-marah lagi Tuhan. Tolong, lari nanti semua. Saudara, dalam hal ini saudara boleh perhatikan di dalam Alkitab. Ketika Abraham meminta Ismail itu supaya diterima oleh Tuhan. Sudahlah, biar ini saja. Karena saudara, apa sih bedanya Tuhan? Ini kan buah dariku juga. Tetapi kenapa Tuhan kekeh? Tuhan kekehnya kan gitu. Tidak. Tetapi Sarah akan mengandungkan. Itu anak perjanjian. Tetapi mengenai anakmu Ismail, doamu, permintaanmu akan ditepati. Dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Kalau Ishak cuma punya anak 2. Ismail, saudara, langsung 12. Anak Ismail itu langsung 12. Tapi lihat, itu kan permintaannya Abraham. Mengenai permintaanmu itu aku akan jawab. Jadi Abraham itu bisa melihat. Jadi di alam roh, itu Abraham melihat kelahiran anak-anak Ismail. Di situ juga dia belajar. Oh, disitulah baru dia, aduh kenapa ya? Jadi begitu melihat kerusakan daripada keturunan Ismail ini, saudara. Dan kerusakan daripada juga nanti keturunan daripada Ishak itu, dari Esau itu. Ishak itu, saudara, aduh, untung ya. Untung istriku itu berbohong. Untung istriku itu menipu aku. Dan Yakub menipu aku. Bayangin. Jadi di situ, saudara, mereka itu terus belajar, saudara. Mereka belajar ketika mereka melihat keturunan mereka. Mereka jadi ada di tempat di tahtanya Allah. Mereka memperhatikan bersama dengan Allah. Jadi mereka belajar. Ayo sekarang kalian lihat. Inilah keturunan kalian. Jadi ketika Tuhan berbicara dalam hatinya begini, mungkinkah aku sembunyikan kepada Abraham? Jadi saudara, Allah ini diam-diam tanpa diketahui oleh Abraham. Ya. Jadi dia sudah tahu nanti Abraham itu kan akan jadi melihat sama seperti dia. Melihat keturunannya kan. Jadi dari situ, saudara, para orang-orang kudus ini belajar. Saudara. Belajar di alam roh juga mereka melihat perkembangan selanjutnya. Sehingga, saudara, diam-diam mereka mengenal Allah. Mengenal Allah dalam hatinya. Takjub terus, saudara. Dengan segala hikmatnya Allah.
bagaimana dia bekerja. Jadi sampai dengan sekarang, saudara, sampai dengan hari ini. Saudara. Nah, jadi saudara, ketika kita berjalan sejauh ini, saudara, saudara teruslah memperhatikan apakah saudara sudah melihat Tuhan itu sendiri. Sudah merasakan Tuhan itu sendiri yang sesungguhnya, bukan yang dulu. Itu saudara bisa nilai dalam sikap saudara. Dalam keadaan saudara, ketenangan saudara. Apakah saudara masih sering berbantah dengan dia? Apakah saudara akan nyaman-nyaman saja dengan keadaan saudara? Saudara, keputusan-keputusan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil, contohnya ketika tadi saya katakan begitu, berarti kan kita ini kan jadi begini, saudara. Waduh, kita sih boleh komplain dalam hati kita. Bukankah itu mereka dapatkan dari Tuhan? Kok mereka minta royalti? Kita bisa bilang, seperti itu sebetulnya. Sama seperti yang kemarin, ketika kita nggak bisa lagi. Dan memang saudara, tahukah saudara, herannya saya, sampai sekarang, saya buka itu saja saudara, buku itu. Itu kan kadang-kadang ada di kita masih bukunya. Untuk buka saja itu saya nggak tahu ya, kok bisa untuk buka saja saya nggak berani. Saya nggak tahu itu dari mana perasaannya. Dulu saudara, setiap hari saya baca itu. Setiap hari. Dan selalu ada hal-hal baru. Ketika misalnya saya baca buku 5, buku 4, buku 4, buku 5, buku 6. Itu kan dalam sekali. Buku 4, 5, 6. Tetapi saudara, ketika keluar pernyataan itu, saudara, disinilah kita tahu Tuhan yang kita kenal itu, saudara. Benar nggak kita kenal Tuhan? Atau kita hanya mengucapkan kalimat syahadat? Saya percaya Tuhan sudah mati dan sekali salib menebus dosa saya. Saya percaya bla bla. Itu kalimat syahadat. Tapi apakah dia menjadi jalan di dalam saya? Apakah dia menjadi hidup saya? Saudara, dunia ini sedang mengambil semua. Jadi saudara, nanti kan Facebook segera berubah. Ini sudah sebetulnya sebelum berubah udah keluar aja. Saya udah keluar aja udah. Tapi patokannya nanti misalnya WhatsApp juga begitu. Apa saja, termasuk Zoom nanti. Makanya saya bilang anak-anak di sini bisa ciptakan aplikasi sendiri. Karena kalau itu hasil kreasi kita, siapa yang bisa ingat? Kan segala sesuatunya akan diambil. Disitulah sebetulnya terjadi peralihan. Jadi akan muncul, saudara, anak-anak Allah yang benar-benar hidup dalam persekutuan dengan Allah, yang akan mendapatkan kreasi dari Allah yang di dalam mereka menciptakan temuan-temuan baru yang tujuannya adalah untuk mereka tidak minta royalti dari situ. Tetapi tujuan mereka adalah untuk saling mengasihi. Disinilah kita melihat langit baru dan bumi baru. Itu sedang tercipta. Jadi di generasi kita ini akan lahir orang-orang yang tidak lagi, saudara,
menghabiskan seluruh energi bumi ini, tidak merampok lagi bumi ini, tidak merampas lagi bumi ini. Karena mereka pikir bumi ini seperti benda mati. Di hadapan Tuhan tak ada benda mati. Bumi yang walaupun tanah, itu adalah hidup. Karena semua ada di dalam Allah. Jadi kalau selama ini saudara, tanaman-tanaman itu dipaksa untuk berbuah. Bahkan disilangkan dari jenis satu ke jenis yang lain. Di hadapan Tuhan kalau saudara baca kitab Taurat, itu kekejian. Bahkan tanah itu harus mengalami sabat. Tanah. Sehingga itulah sebabnya ketika mereka tidak menjalankan sabat tanah, makanya Israel itu dibuang ke Babel. Itu salah satunya. Jadi mereka jadi harus dibiarkan tanah itu tertidur. Harus dibiarkan demikian. Jadi itu juga zamannya gereja, saudara. Jadi saudara, ketika muncul kembali Yesaya pasal 60 ayat 1. Jadi setelah sekian lama tertidur, saudara. Gereja itu tertidur. Nggak merasakan pergerakan-pergerakan roh lagi. Itulah masa kegelapan katanya. Tapi sekarang kita sedang masuk ke hari yang ketiga. Aku akan membangkitkan engkau dan engkau akan hidup di hadapan. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, kita diizinkan kemarin saudara. Jadi ketika kita mengalami penghakiman. Kalau mungkin di gereja yang di Cina itu saudara, mereka sudah mengalami penghakiman yang panjang sekali. Jadi sebetulnya kita agak terlambat mengalaminya. Bayangkan ini 30 tahun yang lalu yang mereka dapatkan ini. Tetapi bagi kita masih fresh. Tetapi saudara, Tuhan itu sekarang dengan cepat, pekerjaan itu cepat sekali. Jadi di dalam hati saya sudah begini, saudara. Pernyataannya sudah mulai muncul bahwa enggak, itu hanya panduan juga. Jadi aku itu hidup terus, perkataanku akan terus keluar. Karena kondisi masing-masing kita itu berbeda. Nggak boleh dipaksakan harus dengan seperti itu. Jadi itu bisa menjadi panduan. Jadi yang sekarang yang di depan kita itu sudah. Wow, itu pekerjaan itu makin cepat. Jadi ketika kita agak stuck kemarin di dalam hal yang pilihan-pilihan itu Tuhan membuat pemisahan itu saudara. Sekarang firman-Nya itu akan terus dia ucapkan. Dia nggak mau berhenti sampai di situ. Sampai begini saudara. Sampai semua kita yang ada di sini menyadari dan mengalami Tuhan itu sendiri. Sampai begini saudara. Kemanapun kita pergi, apapun tindakan kita, itu seperti Tuhan benar-benar ada di samping kita. Saudara kan saya kasih kemarin ilustrasi ya. Saya dan istri saya. Setelah kami menikah 18 tahun. 18 tahun kan sudah cukup lama ya. Itu kan berarti kan kami saling mengenal. Kami melewati suka dan duka. Kami melewati bagaimana mungkin karakter saya mungkin yang tersembunyi, yang tidak dia kenal. Dia mulai lihat, tapi dia lihat perubahannya. Sama juga, istri saya juga saya perhatikan begitu. Setelah 18 tahun, walaupun mungkin kami belum mengenal sekali, belum saling mengenal sekali. Tetapi waktu 18 tahun, sudah ada pengalaman untuk kami saling mengenal. Itulah tingkatan tertentu. Kami tinggal satu rumah. Ketika saya berpergian, saya pernah sakit. Istri saya pernah sakit. Dalam pekerjaan, dalam mendidik anak. Sekarang dalam mengantar anak-anak. Di situ kan kami saling gitu. Tuhan izinkan ketika motornya mogok gitu.
Saya harus berkali-kali, berapa kali ke sana. Sehingga saya bilang, biar saya ngantar. Karena mungkin itu belum menang di situ. Istilahnya itu roh-roh teritorial di sana itu belum tunduk. Istilahnya ini kayak lelucon lah ya. Istilahnya gitu. Dan lebih baik saya ngantar. Karena kalau nggak bocor ban lah, inilah bisa tutupnya oli itu lepas lah gitu kan. Kan nggak ada yang secara kebetulan. Nah, berarti kan dalam situasi itu saudara ada pengenalan kan. Sehingga begini saudara, kemanapun saya pergi, itu rasanya istri saya ada di dalam saya kan. Istri saya kalau saya misalnya lagi nggak ada di mana, nggak ada di kamar gitu, pasti panggil gitu. Kalau kayak di Cemara kan rumahnya ya kecil aja gitu karena ketahuan gitu. Ini kalau misalnya saya di ruko satu gitu kan, itu udah nggak ketahuan kan, panggil gitu. Kadang-kadang saya pura-pura nggak dengar gitu. Saya diam gitu. Karena dikit nggak lihat gitu. Di mana papi? Di mana papi? Gitu. Aduh, karena saya, aduh. Tapi saudara, kira-kira seperti itulah harusnya kita dengan Tuhan. Walaupun kita bilang Tuhan ada di mana-mana, tapi pada kenyataannya, apakah kita merasa Tuhan ada di mana-mana? Ketika kita diperhadapkan dengan hal yang sulit. Berapa sering kita menyangkal Tuhan? Berapa sering kita menyangkal Tuhan? Ketika kita berbicara dengan orang. Berapa sering kita menambah-nambahin? Apakah kita mengakui Tuhan ada di dalam kita? Ketika kita membicarakan sesuatu. Apakah kita sadar bahwa Tuhan sedang bersama kita dan dengan kita di situ? Wah, saudara, semakin kita mengenal Tuhan yang seperti ini, saudara, disitulah kita tahu perkataan yang mengatakan Tuhanku beda dengan Tuhan. Ya dong, karena mereka walaupun menyebutkan, mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi pada kenyataannya, apakah mereka memiliki kegentaran? Kalau Yesus adalah Tuhan, apakah kita takut sekali kepada manusia? Mungkin itu bos kita yang mengancam kita, mungkin mengancam akan mengeluarkan kita dari situ. Apakah kita jadi tunduk gitu? Lalu di mana Tuhan yang kita katakan Tuhan pemilik alam semesta yang memiliki segala kekayaan? Apakah kita jadi tunduk kepada hambanya Dia? Jadi saudara, ketika kita bekerja bukan untuk mendapatkan upah, karena kita sudah diberkati Tuhan. Kita bekerja di sana adalah menghadirkan Tuhan di sana. Supaya orang itu mengalami Tuhan. Kita bekerja dengan rajin di sana, bukan supaya gaji kita naik, karena gaji kita yang berikan itu Tuhan, bukan Dia. Bukan supaya kita cari muka, supaya kita naik jabatan. Tidak. Kita bekerja juga demikian. Bukan supaya kita makin kaya, karena kita sudah kaya. Bahkan kita yang sudah kaya harus rela jadi miskin. Kalau Tuhan memberikan kita kekayaan, karena Dia rela jadi miskin, katanya, supaya kita jadi kaya.
Masakan kita punya cara yang lain. Kita mau tetap mempertahankan kekayaan kita. Kita tetap pegang kekayaan kita. Sementara Tuhan yang di dalam kita itu yang kaya rela jadi miskin. Artinya begini, ketika kita bekerja, bukan menunjukkan bahwa kita itu supaya kita jadi kaya. Jangan, saudara. Kita sudah kaya. Kita ada di tempat pekerjaan kita adalah untuk menghadirkan Tuhan di sana. Kita rela. Tetapi begitu ada satu pemaksaan, wah kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Kalau tidak kamu dipecat dari sini. Oh, saudara mesti sadar. Sama seperti sekarang. Ketika lagu-lagu yang kita nyanyikan selama ini mungkin rasanya, wah, saya sampai nggak tahu lagi mana yang mau dinyanyikan tadi, saudara. Jangan-jangan sebentar lagi lagu Pak Niko pula digituin pula. Lagu Pak Weliar digituin pula. Coba. Jangan-jangan nanti kita mulai zoomnya. Mari, saudara. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nggak tahu. Tetapi sebetulnya kemarin kan sudah dibilang kepada kita. Kita sudah diajarin. Ayo. Anak-anak, ayo mulai buat lagu gitu. Bisa, pasti bisa. Saudara yang punya talenta selama ini, masa dikubur? Saudara, ini sangat nyata, sangat real di depan kita sekarang. Sedang peralihan, saudara. Jangan tunggu mati lagi, masuk langit baru, bumi baru. Jangan tunggu nanti. Sekarang sedang terjadi. Sedang kita jalani, sedang kita hidupi. Mereka yang sombong dengan pengetahuan mereka. Mereka harus dibayar untuk itu. Itu adalah para hamba-hamba, saudara. Dan itu segera diganti karena Tuhan katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba itu hanya minta upah. Jadi kepercayaan jenis minta upah. Sama dengan pekerjaan kita. Kalau kita hanya sekedar mengharapkan upah dari situ, kita hamba. Bukan anak. Hamba nggak pernah di rumah terus. Dia harus ada di luar. Kita ini anak. Tetapi tahukah saudara, semua bangsa-bangsa akan membawa kekayaannya. Semua orang fasik ditugaskan mengumpulkan kekayaan yang harus diberikan kepada orang benar. Jadi saudara, semua apa yang mereka temukan selama ini, itu akan diambil oleh Tuhan juga. Penemuan-penemuan semua sekarang apa saja, itu milik Tuhan. Dan mereka segera harus meninggalkan itu untuk generasi berikutnya. Dan generasi kita mengalami perubahan karena Tuhan hadir di antara kita. Anak-anak yang kita lahirkan, itu mereka akan mengalami perubahan. Jadi kita nanti akan menjadi bangsa yang besar kan, menjadi kita melahirkan bangsa yang banyak di hadapan kita. Dari saudara ini kan akan lahir banyak sekali saudara. Sampai kemana-mana, di kota-kota mana. Dan kita bisa melihat itu nanti semua saudara. Kehidupan yang berjalan terus ini saudara. Tak habis-habis saudara. Waktu menabur dan menuai saudara.
Itu terus berlanjut, saudara. Sampai kita melihat, saudara, apa itu langit baru dan bumi yang baru. Kalau sekarang semua, saudara, orang itu dengan penemuan-penemuannya, itu dipakai untuk saling menguasai satu dengan yang lain. Saudara sudah lihat sekarang ini, saudara, bagaimana bangsa kita ini di atas angin, saudara. Tapi selalu demikian. Kita pakai, saudara, pengetahuan kita akan apa yang dimiliki oleh bangsa kita untuk menekan bangsa-bangsa yang lain. Karena apa? Selama ini kita dijajah. Selama ini kita dijajah terus. Saudara pikir berhenti penjajahan atas bangsa kita? Melalui pengkhianat-pengkhianat di bangsa kita. Sampai sekarang. Mereka yang ingin mencapai kekayaan. Tahukah dari dulu, saudara, pengkhianat-pengkhianat, koruptor-koruptor dari sejak zaman Belanda itu sudah ada. Kenapa bisa dirampas semua harta kita? Itu karena ada kong kali kong, saudara. Kenapa, Bu? Tiba-tiba hilang. Sentuh. Saudara, ketika kita mengetahui, ketika pemimpin bangsa kita mengetahui potensi yang ada di bangsa kita. Kemarin dia bicara di KTT Dunia tentang penghijauan itu, saudara. Wow, itu semua pemimpin bangsa-bangsa itu terdiam. Dengan berani dia bilang begini. Intinya gini, kita berbicara mengenai iklim yang sudah berubah. Tapi tahu nggak apa yang kami lakukan? Bangsa kami tetap menjadi paru-parunya dunia. Kami menjaga, jadi dia, jadi ketika kemarin itu, saudara, dia itu pergi datang ke Batam itu nanam itu, saudara, dia hujan-hujan dia turun. Itu mengambil video. Saya jadi ingat dulu, saudara, ada tim kita, tim misi gitu yang, wow, dia itu hebat semua datanya. Sampai sinode kami itu terpukau dengan data-data dia semua. Sehingga dia diangkat di pusat gitu. Jadi badan misinya pusat sinode gitu. Saudara tahukah, saudara? Itu yang sedang dilakukan pemerintah kita juga. Jadi, saudara, di negara-negara itu kan, mereka itu kan bisa ditipu dengan visual-visual. Ini yang sedang kita lakukan. Padahal tahu nggak? Di lapangan. Nggak ada hutannya lagi, Pak, katanya. Tapi tahukah, saudara? Itu bisa dipakai membuat pemimpin bangsa-bangsa itu terdiam. Tahu nggak ketika presiden kita datang? Itu sambutannya luar biasa sekali. Ada dua tokoh yang sangat disegani dunia sekarang. Presiden kita dan Paus. Sudah lihat tanda-tandanya, saudara. Saudara, ketika kita melihat dan memang, saudara, terbukti bahwa sekarang ini, saudara, jadi selama ini jadi begitu kita ditekan terus gitu. Jadi begitu sadar. Yang kemarin saya cerita tentang Singapura itu. Tadinya, saudara, masih coba, saudara. Masih coba ditekan.
Masih coba mau dijatuhkan. Tapi lihat sekarang, saudara. Itu nggak bisa. Tahukah saudara? Hanya tangan Tuhan yang bisa membuat seperti ini. Jadi dari sini kita ketahui. Antikris itu kita nggak boleh membesarkan dia atau membicarakan dia itu terus pembicaraan kita. Berjaga-jaga kita itu bukan berjaga-jaga tentang segala malapetaka yang sedang terjadi. Sekarang coba lihat saudara, seluruh gereja kan selalu begitu. Datang sedikit terjadi akhir zaman. Tapi nggak pernah begitu lewat sedikit tentang yang itu ketegangannya langsung nggak punya lagi hubungan dengan Tuhan. Orang-orang mimpi pengangkatan, mimpi ini segala macam tentang neraka, tentang ini. Dari dulu begitu, saudara. Bahkan sekarang anak-anak kecil. Tetapi apakah ada sesuatu kita mengalami, apakah bukan seperti itu terus dari dulu? Selalu pikirnya pengangkatan itu terjadi tiba-tiba dalam sekejap mata. Iya benar sekejap mata terjadi. Tapi mungkinkah pekerjaan dia berhasil sementara kita ini tetap dengan keadaan kita yang lama? Apanya yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita mengalami hidup itu sendiri? Apakah kita mengenal Allah dari ke hari ke hari? Seperti yang saya contohkan. Hubungan saya dengan istri saya. Ada yang terjadi dong. Saling kepercayaannya ada dong. Berarti kan Tuhan itu bukan sekedar lagi Tuhan itu yang nakut-nakuti kita dong. Kalau dia gambarkan seperti suami dan istri. Saya kan nggak berkuasa atas istri saya. Walaupun istilahnya saya Tuhan bagi istri saya. Kan gambarannya kan begitu kan. Kita jadi istrinya Tuhan. Kalau saya kepada istri saya, apakah saya berkuasa? Apakah saya senang kalau istri saya takut sama saya? Enggak dong. Enggak lah, enggak betul seperti itu. Itu sebabnya. Salomo, kenapa sampai bisa itu mencintai perempuan gadis Sulam itu, saudara? Padahal dia hitam katanya. Bukan nggak ada yang lebih cantik dari dia, banyak sekali yang lebih cantik. Tetapi kenapa kitab Kidung Agung itu dimasukkan dalam Alkitab kita? Karena kisahnya dia, Salomo dengan gadis Sulam itu sebetulnya kisahnya Tuhan dengan kita. Perkataan-perkataan cintanya. Itu kan diceritakan di situ, saudara. Keadaannya. Dan sebetulnya itulah gambaran harusnya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah dia senang ketika kita itu takut kepada dia terus gitu loh. Jadi kita kayak seperti misalnya takut dihukum gitu. Apakah itu yang Tuhan inginkan sehingga kita memuji menyembah dia. Supaya kita itu bisa tetap ini. Nggak mungkin lah seperti itu. Makanya dikatakan, aku tidak menginginkan lagi sekarang korbanmu itu. Seperti dengan sekarang, saudara. Sampai diminta royalti. Bayangkan, saudara. Di situ Tuhan sedang menunjukkan. Memang aku tidak menginginkan itu selama ini. Ya. Jadi ketika tadi saya bilang, jangan lagi nyanyikan lagu itu. Itu Tuhan. Itu ada satu rasa kejijikan, saudara. Karena dia pikir, saudara. Mereka pikir selama ini, saudara. Itu lagu mereka untuk Tuhan. Tapi kenyataannya untuk diri mereka sendiri. Lihat dengan jelas, saudara. Sekarang di depan mata kita ditunjukkan. Bahwa ternyata lagu itu bukan untuk Tuhan. Ya, sekalipun kata-katanya itu untuk Tuhan Yesus segala macam, saudara. Ternyata bukan untuk Tuhan. Ternyata untuk diri mereka sendiri. Itulah sebabnya dikatakan di akhir zaman orang akan mencintai uang.
lebih mencintai uang. Makanya kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dipakai uang untuk menekan orang lain. Nggak bisa. Itu bukan kasih yang sesungguhnya. Dan yang sedang kita lihat sekarang ini, perhatikan nih. Ke arah presiden kita itu menjadi, ini yang paling dekat ini ke sekjen. Jadi setelah lolos dari sini, dan dia sudah pasti, karena gini saudara, sekarang saudara, elit-elit politik itu mengatakan begini, susah mencari pengganti Jokowi. Karena standar terlalu tinggi. Coba saudara, contohnya itu adalah yang di Jakarta itu saudara. Sekarang kan orang langsung lihat kontrasnya antara Ahok dulu dengan gubernur yang sekarang. Itu habis kena bully terus. Nggak bisa, nggak bertahan. Mereka mau muncul pakai cara yang lama, nggak bisa lagi. Pakai agama nggak bisa lagi. Nggak bisa. Karena semua sudah diruntuhkan selama hampir 14 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Sudah diruntuhkan. Jadi sekarang orang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Jadi patokannya, standarnya terlalu tinggi. Sehingga saudara pasti kalau jadi begitu nanti dia ganti, itu yang di bawahnya minimal sama seperti dia. Karena ada yang dia lihat. Itu jadi panutan. Istilahnya begini, dia itu sudah kayak jalan. Sudah kayak jadi jalan, kebenaran, dan hidup. Iya, prosesnya seperti itu. Ditiru soalnya. Dan sekarang saudara, dia itu saudara, jadi bukan lagi karena di bangsa kita sudah berhasil vaksinasinya. Itu sudah lebih dari 70% saudara. Mau digagas 100%. Tapi ini tidak bisa terjadi. Nggak bisa. Percayalah. Jadi sekarang dia sasar. Jadi dunia itu 40% pun belum. Jadi begitu dia naik, jadi perkataan dia, jadi dia akan pergi ke bangsa-bangsa. Jadi sampai semua nanti bisa mencapai 70%. Dunia loh. Tahu nggak? Sebetulnya di luar sana saudara itu pakai masker sudah nggak ini lagi. Tapi begitu dia ada, dia pakai masker, semua orang harus pakai masker. Semua pemimpin-pemimpin dunia harus pakai masker. Saudara, kita sedang melihat sekarang, saudara. Di depan mata kita sedang lihat. Sekarang kita pilihan di tangan kita. Kita menerima firman bahwa kita sudah dirampas ke tahta Allah atau saudara masih ada di bumi. Kalau saudara masih melekatkan hati saudara kepada dunia ini, percayalah. Saudara akan dihukum, akan dihakimi terus di dunia ini. Saudara akan diteror terus dengan ketakutan demi ketakutan. Dan itu pasti akan meningkat. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. Mengenal itu adalah lewat hubungan kita setiap hari. Bukan karena kita tahu firman Tuhan. Bukan. Bukan karena kita hafal seluruh isi Alkitab. Bahkan termasuk yang dari Cina itu sekalipun. Bukan ketika kita hafal semua. Bukan. Tetapi apakah seperti yang saya katakan tadi. Selama perjalanan kita. Bagi yang berkeluarga.
apakah benar seperti kita dengan istri kita, pengalaman kita dengan Tuhan. Dan itu makin meluas nanti dalam perkumpulan ini, saudara. Akan terlihat nanti, saudara. Saudara, di gereja mula-mula saja, itu orang takut berkumpul dengan mereka. Karena apa? Langsung ketahuan, saudara. Ada yang sedikit aja salahnya langsung. Sama dengan perkumpulan. Bayangkan dengan seperti itu, saudara, berarti kan rasanya, oh apa sih salah? Ya kita ini saja, enggak, Tuhan bilang begitu, iya. Wong kita berani tinggalkan buku pemberitaan kita kok. Lalu apakah kita kekurangan selama ini, selama 200 hari lebih ini? Apakah kita kekurangan firman? Tidak. Berlimpah-limpah. Dia ngajari kita. Bahkan setiap hari dia katakan kita bisa melupakan yang kemarin. Setiap hari dia mengajar kita. Walaupun nampaknya seperti diulang, tahukah saudara ada tujuannya di sana? Itu berarti saudara di antara kita masih ada yang belum bisa keluar dari keadaannya. Belum bisa move on. Belum bisa bersukacita. Belum bisa bersemangat. Belum bisa melihat terangnya Allah. Belum bisa memandang Tuhan itu sendiri. Masih tersandung dengan manusia. Saudara, bukankah sekarang kita ini benar-benar sudah mulai melihat setiap hari bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Bagaimana kita sekarang menghargai firman Tuhan? Kita tidak takut lagi. Itulah hidup. Dan semua mata akan memandang. Berarti kalau semua mata memandang, saudara, berarti orang-orang jenis seperti kita yang mengalami Tuhan sudah tersebar di mana-mana. Ya. Kalau semua mata memandang, berarti minimal di kota ini, di tempat saudara bekerja, orang akan memandang Allah. Di mana mereka memandang Allah? Kalau bukan di dalam saudara. Dan saudara bisa memandang Allah di mana-mana. Ketika saya ceritakan yang tadi, apakah saya sedang membesarkan si jahat? Tidak. Saya membesarkan Tuhan yang sedang menunjukkan pekerjaan ini. Aku berdaulat di atas semua. Dulu enggak seperti itu. Dulu rasanya ketika kita menceritakan yang lain tentang dunia, tentang antikris, rasanya dia besar. Sekarang tidak. Dia tidak punya kuasa sama sekali. Dan kalau saudara lihat, saudara, di Inggris itu saya lupa ya. Itu ada di itu kan videonya itu. Jadi ada seorang yang divaksin, tidak mau duduk di pesawat gitu ya. Karena ada yang tidak divaksin di sana. Karena duduk di sebelahnya. Dia bilang begini, saya nggak mau duduk di situ karena saya takut tertular virusnya dia. Tahu saudara? Si orang ini. Jadi di sana bukan seperti di sini, saudara. Justru pilotnya bilang, jadi pilotnya itu juga terangkan tidak ada diskriminasi di sini antara divaksin dan tidak divaksin. Justru dia yang dikeluarkan dari situ. Yang divaksin ini. Dia yang dikeluarkan dari situ. Dan pilotnya itu menerangkan kepada penumpang. Dan semua orang bertepuk tangan. Ya. Dan ketika ada orang yang belanja, ada belanja di mall, masuk ke mall, jadi ada yang ditanya gitu, mana surat vaksinnya? Saya nggak vaksin. Tiba-tiba dia teriak. Ketika dia teriak, itu orang-orang yang tidak divaksin yang di dalam, yang sudah sempat belanja, sudah beli-beli itu ditinggalkan semua, keluar mereka. Hei, saudara. Lihat. Kalau kita perhatikan, saudara,
Enggak, Tuhan pemilik bumi ini. Jangan pernah takut sedikit pun. Jangan takut sedikit pun terhadap ancaman siapapun. Karena ada Tuhan di dalam saudara. Ada Tuhan di dalam saudara. Tapi lakukan dengan kasih. Itulah membuktikan apakah saudara punya persekutuan dengan Tuhan atau tidak. Apakah ternyata selama ini saudara hanya mengucapkan kalimat syahadat? Buktikan. Saudara ada di perusahaan di mana saudara bekerja. Bukan supaya saudara dapat makan. Jangan hina Tuhan. Jangan hina Tuhan. Karena Bapak kaya. Kalau sampai saudara tidak makan, ketahuilah. Tuhan pun tidak makan di dalam saudara. Jangan takut. Perih perut saudara. Berarti perut Tuhan juga perih. Itulah Tuhan. Kepercayaan seperti itulah yang diharapkan Tuhan dari kita. Sekali lagi saudara. Jangan pernah takut terhadap orang yang dapat bunuh tubuh saudara. Kalau saudara punya Tuhan yang hidup di sini. Dan Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang berkuasa. Sedikit pun dia tidak punya kuasa atas hidup. Kalau dia tidak diberikan oleh Tuhan. Jadi ubah sikap saudara dalam bekerja. Sekalipun mungkin tinggal saudara sendiri di sana. Tinggal berapa orang saudara di sana. Jangan takut sedikit pun. Jangan hina Tuhan yang ada di dalam. Tunjukkan bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu. Tapi lakukan dengan kasih. Tak ada sesuatu yang bisa menyentuh engkau. Berani dia sentuh engkau, berarti mereka sentuh biji mata Tuhan. Mari kita berdoa, sudah jam 6. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau mengajari kami. Engkau menuntut kami. Kami bersyukur kami boleh mengenal dan mengalami Engkau sejauh ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya hati kami terus melekat kepadamu. Dan Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau sudah memandikan kami dengan firman. Engkau sudah mentahirkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, sampai ketemu nanti malam ya. Nanti malam ada persekutuan kita kembali. Tuhan